Sahabat Sultan Muda TV, saat ini kami di Paguyuban Kuda Lumping Campur Sari Sekar Mulyo, pimpinan Mbah Gimbal atau Mas Reja. Sekar Mulyo ini beralamat di Jalan Sukaraya, Jerama 4, RT 6, RW 4, Kelurahan Gelombang, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini sahabat Sultan Muda TV, kami ingin mengajak sahabat Sultan Muda TV untuk mengetahui apa saja kegiatan di Paguyuban Kuda Lumping Campur Sari Sekar Mulyo. Ikuti perjalanan kami. Sahabat, kami sudah bersama Mbah Gimbal atau Mas Reja, pimpinan Paguyuban Kuda Lumping Campur Sari Reok Ponorogo Sekar Mulyo. Oh, Reok Ponorogo, Pak ya? Reok Ponorogo Sekar Mulyo. Sekar Mulyo. Pak, kami di sini datang ke sini untuk tahu dan review kalau bahasanya, Pak ya, tentang kegiatan Sekar Mulyo yang ada di Kelurahan Gelombang ini. Baik. Tolong Pak diceritakan dikit sambil perkenalan Pak, sahabat Sultan TV. Sahabat Sultan TV dimanapun berada, sedikit memori Sekar Mulyo kami ceritakan. Sekar Mulyo ini berdiri pada tanggal 5 bulan 5 tahun 2022 kemarin. Sekar Mulyo ini memang murni betul didirikan oleh putra daerah sebetulnya. Jadi putra daerah itu melikupi banyak, ada kalangan asli pribumi, ada kalangan Jawanya, intinya putra daerah gitu. Sekar Mulyo ini juga selain membidangi untuk dunia kesenian, Sekar Mulyo ini juga memiliki suatu kerajinan atau namanya perajin gamelan. Itu Sekar Mulyo ini selain memiliki kuda lumping, ada juga reok ponorogonya, nah gitu. Paguyuban Kuda Lumping Campur Sari Sekar Mulyo ini Pak, apa saja Pak Mbah kegiatannya di sini? Kalau bahasa kita ini apa biaya kegiatannya? Bisa contoh apa? Berapa anggota Pak? Kalau untuk kegiatan Sekar Mulyo ini ada di bidang seni juga ada di bidang di luar seni juga seperti bidang kemasyarakatan dan sebagainya. Ada juga di bidang lukisan seperti wayang kulit, lukisan apapun yang dipesan juga ada. Nah, untuk anggotanya Sekar Mulyo ini memiliki kurang lebih sekitar 50 anggota. Itu anggota tetap. Jadi Paguyuban Sekar Mulyo ini memiliki kurang lebih sekitar 50 anggota. Gitu. Nah, Mbah, dengar-dengar kabar kan Sekar Mulyo ini juga ada kuda lumping ya, Mbah? Ya, nah, ceritakan Pak kuda lumping itu. Sekar Mulyo ini juga memiliki kuda lumping. Kuda lumpingnya itu namanya Sekar Mulyo. Sekar Mulyo ini juga memiliki versi-versinya. Ada versi reok ponorogonya, ada versi tari pegonnya, ada versi tari buto, ada versi macanan juga, ada versi Banyumasan juga, ada versi Banyuwangian juga, ada versi namanya Barong Blora juga ada versi Barong Ebek juga ada, versinya banyak, ada versi tari Rangde juga ada gitu. Dan juga kalau seandainya bagi penonton ataupun penyatar ataupun yang menggunakan jasa Sekar Mulyo ini bisa request juga gitu. Mbak, berarti warga untuk hajatan yang pengen kan menggunakan hiburan kuda lumping ini bisa Mbak ya di sini, Mbak? Nah, sedikit saya beri ulasan bagi penonton ataupun pemirsa dimanapun berada atau masyarakat dimanapun yang ada, kalau mau menggunakan Sekar Mulyo sangat bisa untuk acara nikahan, acara sunatan, bersih dusun, acara 17-an, acara iring-iringan, pokoknya kami siap melayani. Mau acara campur sari juga bisa, acara kerawitan juga bisa, acara reok ponorogonya sendiri juga bisa gitu. Oh ya, karena kita ini kan di Sikit khususnya di daerah zona 3 Kabupaten Muara ini Pak, sudah jarang menggunakan kuda lumping ini. Betul. Nah, menurut pendapat Bapak selaku pimpinan Sekar Mulyo ini, kegiatan kuda lumping ini apakah kita wajib untuk melestarikannya supaya
kesenian tradisional ini tidak ketinggalan, Pak. Betul. Pak. Betul, sangat wajib untuk dilestarikan karena kesenian kuda lumping ini untuk di wilayah zona 3 Kecamatan Gelombang ini sudah mulai jarang atau mulai langka, terutama untuk kaula muda-muda yang ada dimanapun, baik keturunan Jawa maupun tidak keturunan Jawa, yang hobi, punya bakat di situ, Sekar Mulyo terbuka untuk kita sama-sama melestarikan Sekar Mulyo, melestarikan kesenian kuda lumping ini. Nah, sedikit mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih namanya Sekar Mulyo? Nah, benar itu, Pak. Ini akan saya berikan ulasan. Sekar itu artinya kembang, mulyo itu mulyo. Jadi biar berkembang dan mulia, sampai kapanpun akan dikenang oleh orang Sekar Mulyo. Jadi Sekar Mulyo itu artinya supaya berkembang mulia. Berkembang mulia, artinya gitu. Jadi biar berkembang sampai ke generasi terus Sekar Mulyo itu. Nama Sekar Mulyo itu sendiri tidak dari mana-mana pun. Saya sendiri langsung mendapatkan mandat untuk mendirikan paguyuban itu. Gitu. Mas, sedikit lagi menyelintir, Pak. Misalnya ada kawan-kawan atau teman yang ingin belajar berguru dengan Mbah Gimbal kan, pimpinan Sekar Mulyo ini, apa bisa, Mbak, di sini, Mbak? Sedikit intip-intipannya ataupun sedikit penjelasannya, kalau ada teman-teman rekan yang muda-muda, kaula muda yang ingin istilah belajar melestarikan kesenian kuda lumping ataupun ikut dalam paguyuban, itu sangat boleh. Tidak ada pungutan biaya apapun. Dan di situ juga tergantung semangatnya yang muda-muda gitu. Sesuai keinginan. Sesuai keinginan gitu. Dan hobi, Mbak. Hobi, yang jelas itu hobi. Kalau enggak hobi susah. Mbak, ada lagi, Mbak. Dengar-dengar di Sekar Mulyo ini ada tentang pembuatan, saya kurang ngerti, Mbak, tentang gong atau gendang untuk tradisional itu. Tolong, Mbak, kita ceritakan sedikit. Di paguyuban Sekar Mulyo ini ada namanya perajin gamelan Mbah Gimbal Joyo. Sebenarnya nama Mbah Gimbal Joyo itu karena Mbah itu jare wong Jawa kon nggih tambah. Mbah, biar kita lebih enak, kita ngobrolnya sambil kita ke tempat apa namanya tadi? Tempat perajin gamelannya. Oke, lanjut. Nah, coba Mbah ceritakan, Mbah, apa saja yang ada kegiatan seni di sini, Mbah. Baik, untuk sedikit penjelasan dari saya selaku pembina Sekar Mulyo. Di Sekar Mulyo ini juga selain kita ada namanya Sanggar Seni, Paguyuban Kuda Lumping, Kerawitan, Campur Sari, Tayub, Ebek, Banyumasan, Sekar Mulyo. Artinya kuda lumping juga ada, seni kerawitan ada, campur sari ada, tayub juga kita ada. Ebek Banyumasan itu karena 60% semuanya banyak orang Ngapak atau orang Banyumas, orang Purbalingga. Bahasanya orang Ngapak, orang kepenak kayak gue. Gitu. Nah, selain kita punya kuda lumping, kita juga memiliki perajin gamelan. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini gamelan yang dibuat di tempat kita ini. Ini namanya alat untuk kuda lumping, namanya saron. Saron ini dibikin dari bahan besi yang ditempa, dibentuk sedemikian rupa hingga mendapatkan nada yang lebih bagus. Seandainya saya, Mbak, punya minat ingin membeli ini, Mbak, apa bisa, Mbak? Boleh, ini boleh dibeli, ini juga dipasarkan, dijual untuk perlengkapan kesenian kuda lumping dan juga untuk seni musik gitu. Di sini ada juga tuh bisa bikin. Ada juga bikinnya. Kita boleh, Mbak, kita melihat tempat bikinnya nanti, Mbak. Ya, siap, kita nanti kita bikin tempatnya. Apalagi, Mbak? Terus ini ada juga gendang. Ini gendang namanya gendang bem atau gendang bass. Kalau kita di gitar itu bassnya, bass yang paling besar. Ini dibuat dari kayu nangka utuh yang usianya sudah puluhan tahun. Ini baru tahap 80%. Nanti masih ada namanya kulit atas, kulit bawah, sama tali-talinya sehingga menjadi suatu gendang. Terbuat dari apa nih, Mbak? Ini terbuat dari kayu nangka. Kayu nangka. Kayu nangka ini usianya mungkin kurang lebih sekitar 4-5 tahunan, mungkin bahkan lebih 10 tahunan gitu. Lanjut lagi, kita ke tahap gong. Gong. Nah, namanya kalau orang
desa itu namanya bende, ataupun untuk hajatan seperti misalnya desa-desa kita menyediakan juga ini gong. Pak, dengar di sini juga bisa kalau andai kata kan seringnya seperti ini kan sering Ya, digunakan tentang kegiatan peresmian betul. peresmian bangun kepala desa atau Betul, bupati atau betul. sekelas pemerintah itu bisa Pak pesan di Bisa. sini, Pak? Di sini bisa pesan juga gong untuk instansi pemerintah, untuk peresmian, gong tawak dan sebagainya kita bisa menyediakan gitu. Bisa dikirim lewat pesanan, Kita Pak? bisa kirim lewat pesanan kemanapun, seluruh NKRI bisa 24 jam kita bisa siap kirim. Lanjut lagi untuk ke gong yang tahapnya baru 80%. Ini gong kuda lumping namanya. Ini untuk media kuda lumping. Gong ini diameternya mungkin kurang lebih sekitar 65-an. Bahannya dari plat 1,8 dan 2 mili. Ini gong ini khusus untuk kesenian kuda lumping. Ini masih tahap 80%. Tuh. Kita lanjut lagi. Ke sini namanya bonang atau kenong. Bonang namanya. Ini masih di tahap 80%, belum jadi. Dan ini yang sudah 80% ataupun 100% bisa digunakan. Oh, ini sudah jadi, Pak? Nah, ini bisa untuk sedekah adat, bisa untuk apa namanya. Nah, gini. Nah, ini ya. Ini bisa dipesan juga seandainya nanti ada yang butuh, instansi pemerintah dan sebagainya, terutama untuk ketua-ketua kuda lumping, untuk para kades-kades yang ingin membelikan warga desanya, kita siap di Perajin Gamelan Mbah Gimbal Joyo ini. Nanti kita cantumkan di Oke, layar, Pak, kita ya, cantumkan di layar nomor HP-nya gitu. beserta alamatnya, Beserta Pak, ya? alamatnya. Nah, ini lanjut lagi Kemana, Pak, kita? ke sini. Ini untuk alat kuda lumping yang siap dipasarkan. Ini sudah satu set alat kuda lumping yang bisa kita Ini pasarkan. apa namanya, Pak? Namanya ini gong. Gong besar, namanya gong kecil kempul itu kalau orang bilang kempul. Kalau kesini namanya bonang atau kenong. Nah, namanya ini untuk kesenian kuda lumping begitu. Ini yang siap dipasarkan. Nah, lanjut lagi ke sini ya. Nah, ini namanya saron janger atau saron Banyuwangi. Nah, untuk review suara kita kasih namanya gending padang bulan aja supaya lebih terang lagi gitu. Coba, Mbak. Kita tes ya suaranya. Ini bisa dipesan loh guys, bisa dipesan, bisa dipesan di tempat kita. Bisa kirim juga, Mbak, ya? Bisa kirim juga ke seluruh NKRI pokoknya. Ini untuk suaranya ya, suaranya begini. Itu apa Mbak judulnya lagunya itu, Pak? Ini tadi judul lagunya namanya lagunya Gending Padang Bulan. Pak, sebelum kita lanjut ini, Mbak, Mbak sejak umuran berapa Mbak bisa seperti ini, Mbak? Kalau saya mulai dari umuran kurang lebih sekitar umur 13 tahun, 14 tahun sudah menggeluti di dunia seni. Untuk di dunia pengrajin gamelan ini kurang lebih sekitar di umur 20-an tahun gitu. Sudah bisa seperti sampai ini sekarang ya begitu. Kita lanjut, Pak. Oke, ke tempat ayo kita lanjut. Ayo guys, kita lanjut guys. Nah, guys, kesini dulu ya. Ya, coba Mbak, saya penasaran Mbak dengan apa ini Mbak ya. namanya, Izin ya Mbak. Ya, izin. Ini namanya patung Darwapala ataupun penjaga gerbang. Patung ini memang ditaruh di sini oleh sesepuh dari Sekar Mulya juga untuk menjaga paguyuban Sekar Mulya dan untuk menjaga lingkungan. Intinya dia sangat dicintai lah bahasanya gitu. Ininya untuk penjaga suatu bangunan gitu. Nah, demikian penjelasan gitu. Yo, lanjut Pak. Lanjut ya. Nah, baik guys.
Sekarang ke alat-alat untuk kesenian Kuda Lumping Sekar Mulyo. Alat-alat Kuda Lumping Sekar Mulyo ini insya Allah cukup. Mau kita pakai untuk jaran kepang dia bisa, mau kita pakai untuk campur sari dia bisa. Bah, ini sudah siap Ini tayang, siap pentas, siap tampil. Mau dipakai untuk wayang juga bisa, mau dipakai untuk kerawitan dan sebagainya bisa. Selain Kuda Lumping, Sekar Mulyo ini juga memiliki yang namanya Reog Ponorogo. Reog Ponorogo ini asli dari Ponorogo. Reog Ponorogo ini juga memiliki berat yang sangat fantastis. Ada yang 70 kiloan, ada yang 80 kilo hingga 35 kiloan. Nah, ini pemainnya ada juga, Mbak? Ada pemainnya. Pemainnya ada orang 3 yang siap kalau seandainya nanti pentas. Selain Reog Ponorogo juga ada juga namanya Barong Blora. Nah, Barongan Blora, Genderuwo Blora juga ada, dan kesenian ebek juga ada. Intinya Sekar Mulyo ini meliputi semua yang ada, karena yang ikut ini berbagai macam warna. Kalau ini apa namanya, Mbak? Ini namanya Genderuwo. Genderuwo. Ini perwujudan namanya poteng Genderuwo namanya gitu. Kalau bahasanya orang Blora namanya Joko Ludro gitu. Ini namanya. Nah, gitu. Ini alat-alat yang siap untuk dipentaskan. Nah, kembali lagi untuk ke belakang, alat ini memang betul murni kita buat sendiri, Mbak ya. Mari kita ke tempat pembuatan. Ayo, Mbak. Oke. Jadi untuk teman-teman kita yang nonton, untuk pemerintah ataupun masyarakat yang mau hobi tradisional seperti ini, Mbak, bisa pesan, Mbak? Bisa pesan. Selain untuk hiburan kuda lumping, juga bisa pesan untuk alat gamelan. Nah, contoh seperti ini, ini alat namanya saron yang sudah jadi, yang siap dipasarkan. Ini bisa dipakai untuk acara kuda lumping, pagelaran wayang kulit, dan itu untuk ditaruh di sekolah-sekolahan juga bisa, karena ini menyangkut ada dana do, re, mi, fa, sol, la, si dan sebagainya gitu. Sekarang kembali ke sini, ini untuk tahap baru 80%. Nah, ini untuk tahap baru 80% yang sudah kita tempa, kita bentuk. Ini memiliki suara gini. Itu tadi sedikit suaranya. Kembali lagi ke bawah dasarnya, sebelum barang itu memiliki suara yang sangat bagus itu, kita awali dari sini dulu. Cara pembuatannya. Pembuatannya. Ini besi, bahannya kurang lebih tebalnya 1 mili sampai 8 mili pelat. Nah, cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya, langkah pertama kita kasih tumpuan dulu ke sini ke bawah, nanti baru kita pukul. Mukulnya seperti ini, kita hajar ini, nah ini, nah sampai dia berbentuk seperti ini. Ini tahap keduanya. Setelah bentuk tahap kedua seperti ini, barulah kita mencari stem namanya nada. Kita stem nada, batas mana, baru kita lobang. Lobang ini sampai ke sini, lobang dari atas ke bawah ini beda-beda. Berapa lama, Mbak, proses pembuatan ini? Untuk proses pembuatan 1 unit sehingga dia bisa dipasarkan seperti itu, kurang lebih memakan waktu sekitar 4 hari. 4 hari sampai dia jadi finishing seperti ini, 4 hari. Makanya rekan-rekan, teman-teman yang ada dimanapun, yang pingin gamelannya baru ataupun pingin gamelannya lebih mantap, kita siap melayani. Mbah Gimbal Gamelan gitu. Nah. Mbah, ulangi, Mbah. Ya. Alamatnya supaya sahabat Sultan Muda TV tidak bertanya-tanya. Ya. Coba, Mbak, alamatnya di mana, Mbak? Kalau kita alamatnya Mbah Gimbal ini, kalau kita dari Prabu Muli sebelum pom bensin sebelah kanan, kalau kita dari Palembang lewat pom bensin sebelah kiri. Tepatnya di mana? Di Jalan Sudirman Sukakarya Jerambah 4. RT 06 RW 04 di depan Masjid Nurul Iman. Itu kediaman Mbah Gimbal. Untuk nomor HP nanti saya cantumkan di sini. Di layar. Di layar. Deskripsinya nanti gitu. Saya berpesan untuk semua kalangan dunia seni yang ada di
Kecamatan Gelombang maupun di luar Kecamatan Gelombang, zona 1, zona 2, zona 3. Kalau membutuhkan alat seperti gong, kendang, saron, demung, kita siap. Untuk kepala desanya, terutama kepala desanya yang ingin membelikan warganya gamelan ataupun memberikan masyarakatnya untuk alat kesenian, kita siap. 22 desa itu pasti ada yang ingin membeli alat itu. Benar. Saya berpesan produk lokal sama saja. Saya ini lokal. Saya satu-satunya pengrajin yang ada di Kecamatan Gelombang ini untuk saat ini gitu. Pembuatan apa ini namanya? Namanya pembuatan saron sama demung. Saron sama demung. Bener. Saron sama demung itu bernada dari do, re, mi, fa, sol, la, si dan sebagainya begitu untuk kelengkapan alat kuda lumping. Mbak, nah sedikit lagi nanya. Mbak bisa bikin sini ini awalnya dari mana, Mbak? Kalau saya bikin ini awalnya pertama saya juga otodidak yang pertama, yang kedua saya juga memiliki 4 sesepuh yang mengajar saya. 1 diantaranya sudah meninggal dan 3-nya masih tetap ada sekarang. Walaupun tidak saya sebutkan namanya siapa-siapa, yang jelas dia itu memberikan motivasi untuk saya lebih maju seperti ini. Belajar karena saya satu-satunya yang paling muda di Sumatera ataupun di luar Jawa pengrajin gamelan yang paling banyak. Baik. Ya. Jadi, Pak, terima kasih kami sudah disambut untuk review tentang kegiatan Mbah Gimbal atau apa tadi, Mbah? Nama paguyuban tadi? Sekar Mulyo, paguyuban kuda lumping Reok Ponorogo Sekar Mulyo itu, atau paguyuban kuda lumping campur sari Reok Ponorogo Sekar Mulyo ini siap melayani apapun bentuknya. Gitu. Juga di sini melayani untuk jasa hiburan kuda lumping dan campur sari. Betul. Sahabat bisa menghubungi langsung Mbah Gimbal atau Mas Reza ya. Nomor HP-nya ada di layar nanti. Dan untuk pemerintah bisa membantu Mbah Gimbal untuk melestarikan, lanjut, Mbah. Betul. Kalau pesan untuk pemerintah mulai dari kepala desa yang ada dimanapun, jika warganya ingin menggunakan jasa paguyuban kuda lumping, kita siap. Dan untuk pemerintah yang ada di kecamatan maupun di kabupaten, pesan Mbah Gimbal minta dibantu lestarikan supaya kesenian ini tidak punah ditelan zaman, dan kami sebagai pengrajin diberikan semangat yang tinggi untuk lebih giat lagi ke depannya. Gitu. Itulah pesan-pesan dari Mbah Gimbal. Saya Lea Chandra ditemani Ilham Apreneza. Salam satu pena. Salam satu.